Halo, halo, balik lagi dengan Naila di sini. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio Basic untuk menghitung nilai derajat keanggotaan Fuzzy. Nah, sebelumnya apa sih nilai derajat keanggotaan Fuzzy? Jadi, nilai derajat keanggotaan Fuzzy adalah angka antara 0 sampai 1 yang menunjukkan seberapa besar nilai tersebut termasuk dalam keanggotaan. Nah, artinya ketika hasilnya itu bernilai 0, maka itu berarti dia itu tidak termasuk dalam keanggotaan. Tapi ketika dia hasilnya bernilai 1, itu berarti dia sepenuhnya masuk ke dalam keanggotaan. Dan untuk nilai di rentang 0 dan 1, dia berada pada sebagian keanggotaan. Misalnya, kita memiliki suhu sebesar 30 derajat Celcius. Suhu tersebut bisa jadi mempunyai nilai keanggotaan terhadap panas sebesar 0,7. Nah, nilai 0,7 itu artinya dia itu cukup panas, tapi tidak sepenuhnya panas karena dia tidak sampai pada nilai 1. Nah, itu cara singkatnya ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba untuk membuat program aplikasi dengan fungsi keanggotaan kurva linier naik turun, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva bahu, kurva sigmoid yang terdiri dari pertumbuhan dan penyusutan, lalu kurva lonceng, ada kurva pi, beta, dan Gauss, dan yang terakhir adalah operator OR, AND, dan NOT. Oke, kita langsung saja mulai ke langkah pertama, yaitu membuat desain aplikasinya di Visual Studio Basic. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai banyak fitur atau menu dalam satu program nih, kita gunakan tab control. Jadi ada beberapa menu dalam satu program ya, kita gunakan tab control di sini. Ini tab control ini agar menu-menu itu tidak saling menumpuk gitu. Jadi nanti di setiap tab kita bisa isi dengan fitur yang berbeda. Misalnya seperti ini. Nah, tab pertama kita isi dengan fungsi keanggotaan kurva linier. Tab yang kedua kita isi dengan fungsi keanggotaan kurva S. Lalu tab yang ketiga kita isi dengan operator fuzzy. Nah, setelah itu kita gunakan group box. Group box ini kita gunakan untuk sebagai pembatas kotak untuk beberapa kurva yang ingin kita hitung nilainya nanti. Jadi di group box 1 ada kurva linier naik, ada kurva linier turun, terus kurva segitiga di masing-masing group box ya. Ini ada kurva trapesium, ada kurva bahu, kurva S pertumbuhan, kurva S penyusutan, kurva lonceng, dan ada juga operator AND, OR, dan NOT. Nah, lalu untuk tampilan gambar ini ya, kita menggunakan picture box. Kita gunakan picture box ini, ada di sini untuk upload gambarnya. Jadi tinggal kita klik icon segitiga kecil di pojok, terus tinggal kita pilih gambar yang ingin diimport gitu. Pastikan juga untuk mengubah size modenya menjadi stretch image agar image-nya itu nanti langsung menyesuaikan dengan kotak yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, terus untuk penamaan yang ini ABX result 0 ini kita tinggal gunakan label saja. Terus untuk yang count kita gunakan button. Terus untuk yang input nilainya itu kita gunakan numeric up down, atau bisa juga dengan menggunakan text box seperti yang di operator fuzzy ini. Jadi kalau menggunakan text box kita tinggal ketik aja masukkan nilainya itu berapa gitu. Terus untuk kurva lonceng kita memiliki sedikit perbedaan karena di kurva lonceng tadi kita
memiliki 3 jenis ya, ada kurva pi, kurva beta, dan kurva Gauss. Jadi kita gunakan komponen radio button untuk tombol pemilihannya. Jadi nanti ketika kita klik kurva yang ingin kita hitung, maka nanti picture di sini juga akan berubah menyesuaikan dengan apa yang kita pilih gitu. Oke, jadi setelah desainnya jadi, selanjutnya kita masukkan program. Jadi untuk masukkan programnya, kita tinggal double klik di setiap button kurva-kurva ini, tinggal kita double klik, lalu kita tulis programnya di sini. Oke, kita import lebih dahulu library math-nya, lalu kita deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan di program ini. Di sini ada variabel A, B, C, D, X, Y, hasil 2. Nah, sebagai contoh kita ambil di kurva linear naik ya. Kurva linear naik. Nah, selanjutnya kita inisialisasikan nilai variabelnya. Jadi kita pastikan dulu untuk penamaan ini, penamaan yang dalam kurung ini sesuai dengan penamaan komponen yang udah kita buat sebelumnya. Tadi kan ini ya. Nih, jadi namanya disesuaikan dengan yang ada di data bindings, di name, jadi node 1, ini node 2, tuh node 3, begitu seterusnya ya. Jadi disamakan namanya. Oke, jadi untuk nilai A, B, X-nya ini tuh diambil dari input tadi. Kita masukkan input di kotak tadi. Lalu itu nanti diubah ke desimal agar hasilnya itu lebih akurat gitu. Nah, terus untuk algoritmanya sendiri itu disesuaikan saja dengan rumus yang sudah ada. Disesuaikan aja dengan rumus-rumus ini ya. Jadi untuk algoritma yang linear naik itu jika X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai keanggotaannya itu adalah 0 ya. Terus jika X-nya itu berada di antara A dan B, maka nilai keanggotaannya itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Nah, jika X lebih dari atau sama dengan B, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Berarti dia adalah keanggotaan penuh. Nah, terus nanti hasil dari perhitungan ini ditampilkan di label dengan menampilkan 3 angka di belakang koma. Jadi ditampilkan di label ini. Nah, begitupun untuk program-program selanjutnya itu sama, tinggal disesuaikan aja dengan rumus yang tersedia sampai ke yang ini, operator NOT. Nah, oke. Untuk desainnya sudah selesai, programnya juga sudah dimasukkan. Sekarang tinggal kita coba untuk simulasi aplikasinya. Tinggal kita run aja dengan ini, kita klik dan menghasilkan tampilan seperti ini. Sini terdiri dari 3 tab, ada fungsi keanggotaan kurva linear, fungsi keanggotaan kurva S, operator fuzzy. Jadi kita tinggal klik-klik saja mau menggunakan yang mana. Oke, kita coba dulu untuk yang kurva linear naik ya. Kita coba input beberapa nilai random aja. Misalkan A kita masukkan nilai 20. Terus yang B mungkin 40. Yang X kita masukkan 30. Kita coba hitung, hasilnya adalah 0,5. Berarti dia termasuk dalam sebagian keanggotaan ya, karena dia setengah naik ya, berarti 0,5. Terus kita coba untuk kurva linear yang turun. Kita coba input nilai A-nya itu 50. A-nya kita coba 50. Terus yang B mungkin kita coba 70. B-nya kita coba 70. Terus untuk yang X-nya kita masukkan nilai 60.
kebanyakan 60. Kita coba hitung countnya, hasilnya adalah 0,5. Jadi ini juga termasuk dalam sebagian keanggotaan ya, dia setengah turun. Lalu selanjutnya kita coba ke segitiga. Kita input nilai A nya mungkin 10 aja, B nya 20, B nya 20, untuk C nya 30, X nya 15. Kita lihat berapa hasilnya, dan 0,5 juga. Berarti ini juga termasuk dalam sebagian ya, dia termasuk dalam sebagian segitiga ini. Terus kita coba untuk kurva trapesium. Input nilai A nya mungkin 10, B nya 20, B nya 20, untuk C nya 30, terus untuk D nya 40, terus untuk X nya kita coba input 25 ya tadi. Terus kita hitung dan menghasilkan 1. Berarti dia termasuk dalam keanggotaan penuh di dalam trapesium ini. Di sini derajat keanggotaannya 1 penuh. Terus kita lanjut ke fungsi keanggotaan kurva S. Nah, ini kita coba dulu kurva bahu. Kita input A nya mungkin 10, B nya 20, X nya 15 mungkin ya, 15 aja. Kita coba hitung. Nah, dan untuk hasil yang pertama dia menghasilkan 0,5, untuk hasil kedua dia menghasilkan 0,5 juga. Berarti untuk kedua hasil ini dia masuk ke sebagian keanggotaan. Terus kita coba untuk kurva S pertumbuhan. Yang pertumbuhan kita coba input A nya 10, input A nya 10, terus input B nya itu 20, terus yang C nya 30, X nya 15. Kita hitung dan menghasilkan 0,125. Berarti dia termasuk dalam sebagian keanggotaan. Nah, lalu kita coba untuk kurva penyusutan. Kita coba untuk yang A nya kita samakan 10. 10. Samakan 10. Terus untuk B nya 20. Yang C 30, C 30, sorry kelewatan. Terus X nya kita coba 15, kita samakan ya, coba apakah hasilnya sama. Oh, jadi dia adalah mendekati 1, berarti karena dia mendekati 1 berarti dia sebagian juga ya, sebagian keanggotaan. Terus kita coba kurva lonceng. Kurva lonceng kita coba untuk yang Pi dulu. Kurva Pi kita coba masukkan input A nya 10, terus yang Y nya 20, sorry kebanyakan, Y nya 20, terus untuk C nya kita masukkan 30, dan X nya kita coba 15. Oke, kita hitung dia misalnya 0,5, berarti juga termasuk dalam sebagian keanggotaan. Lalu kita coba kurva beta ya, dengan nilai input yang sama dia akan menghasilkan nilai yang
sama 0,5, jadi dia juga masuk ke sebagian keanggotaan. Lalu untuk kurva Gauss kita coba ganti nilai input x-nya menjadi 1. Oh, 15. Oh, 15. Jadi gitu. Gauss menjadi 10. 15 nggak sih? Fine. Nilai x-nya kita ganti jadi 0 resultnya. Jadi dia tidak masuk ke dalam keanggotaan. Jadi seperti itu. Terus untuk operator observasinya kita coba untuk nilai n-nya masukkan operator n ya. Masukkan 0,6. Terus yang b-nya tinggal dimasukkan 0,8. Hasilnya adalah 0,6. Jadi dia keanggotaan minimum. Kita coba untuk operator OR, masukkan 0,4, B-nya 0,9. Untuk hasilnya adalah 0,9. Jadi dia keanggotaan maksimum. Terus untuk notnya kita coba input 0,7, hasilnya adalah 0,3. Berarti dia adalah kebalikan dari keanggotaan. Nah, masukkan ke rumus saja, jadi 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Jadi semakin besar nilai x-nya, maka semakin kecil not x-nya. Begitupun sebaliknya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Berarti untuk mencoba membuat aplikasi menggunakan Visual Studio untuk menghitung nilai derajat penggunaan fuzzy kita sudah berhasil. Jadi terima kasih. Kapan-kapan lagi.